Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 6 Januari 2025. Hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, 23 sampai 25. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes yang aktif melayani akhirnya ditangkap dan dipenjara. Sejak saat itu Yesus mengambil alih pelayanan. Yesus mulai tampil. Ia melanjutkan pewartaan Yohanes, yaitu pertobatan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh daerah Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanannya. Yang dilakukan Yesus pada banyak orang tersiar kemana-mana, dan mereka membawa semua orang yang buruk keadaannya dan meminta Yesus menyembuhkan. Dan Yesus pun menyembuhkan mereka semua. Di awal pewartaannya, Yesus telah memberikan harapan dan sukacita baru bagi banyak orang. Ia melayani dengan tulus dan penuh sukacita. Bahkan banyak orang yang sakit dan menderita disembuhkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah Injil hari ini memberikan pencerahan bagi kita yang juga dipanggil Tuhan untuk menghadirkan sukacita, harapan bagi sesama kita. Yang dilakukan Yesus itu memberikan sukacita, memberikan harapan bagi banyak orang. Dan itulah tugas yang saat ini harus kita lakukan. Apa kita juga seperti yang dilakukan Yesus? Pada saat kita dipercayakan untuk melayani, kita melayani dengan tulus. Atau sebaliknya, pelayanan kita didasari kepentingan ingin dikenal. Yesus tidak mengajarkan kita seperti itu. Ia mengajak kita untuk selalu tulus melayani, melakukan sesuatu dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Maka hendaknya kita sadari bahwa semua pelayanan kita terarah pada pertobatan. Karena itu jauhilah kepentingan pribadi kita dalam pelayanan-pelayanan kita. Lakukan semua pelayanan kita seperti Yesus lakukan, yakni dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan sukacita. Sebab semua pelayanan itu ujungnya adalah demi kemuliaan Tuhan. Dan tentu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saudara-saudariku terkasih,
Kita belajar dari Injil hari ini seperti yang dilakukan Yesus. Dikala kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi pelayan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, lakukan semuanya itu dengan tulus. Lakukanlah semua pelayanan kita dengan sukacita, supaya ada harapan, ada kegembiraan, ada berkat. Dan saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.